Ibu Nikmah Nursyam yang mana tadi telah memberikan sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir, karena yang hadir ini lintas benua sepertinya, benua Babakan, benua Buaran, benua Gardu, Victor ya. Jadi lintas benua. Jadi mungkin di antara ibu-ibu di sini ada yang belum kenal ya, boleh kenalan ya ibu-ibu ya, silakan. Gitu. Baik, acara kita selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan tausiah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Rusli SAG kepada Bapak Muhammad Rusli SAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget nih. Belum beli baju baru nih. Belum ditagih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita hormati dan kita muliakan guru kita, Bu Nikmah Nursyam, Nursyam. Nama Bapak ya. Semoga Bu Nikmah diberikan kesehatan ya, zahir batin, panjang umur, dan juga keluarganya diberikan afiat sehat. Allah berikan rezeki yang berkah, rezeki yang baik, rezeki yang banyak, rezeki yang luas, rezeki yang tidak capek darinya. Ya, begitu juga semua kita yang hadir di sini ya. Dengan keberkahan Ramadan, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita di Ramadan ini rezeki yang banyak. Ya, rezeki bukan rezeki duit doang ya, tapi kesehatan biar beli biji ketapang gitu lah. Rengginang ya, udah pada buat udah itu belum. Mudah-mudahan Allah kasih mudah ya, Allah kasih rezeki. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu-ibu jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sampai detik ini. Mungkin dari sebagian teman kita, sahabat kita, tetangga kita ya, sudah ada yang pulang duluan ya, sudah ada yang pulang duluan. Ada yang sebelum Ramadan meninggal, ada nggak? Ada yang masuk baru beberapa hari meninggal. Ada guru kita Habib Hasan ya, Ja'far itu meninggal ya. Itu orang soleh, orang alim saja meninggal, apalagi kita ya, banyak yang begitu, nggak sampai merasakan selesai. Semoga kita selesai ya, dan semoga kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Ramadan kita udah lebih dari setengah ya, lebih dari setengahnya Ramadan ya. Apa yang kita sudah lakuin? Yang berlalu daripada Ramadan, apa yang kita sudah lakukan? Zikirnya kayak gimana? Puasanya bagaimana? Ya, hubungan kita dengan Al-Quran bagaimana? Ya, hubungan kita dengan tetangga, dengan kerabat, dengan keluarga bagaimana? Daripada Ramadan yang telah berlalu itu, lebih daripada separuh. Gimana puasa kita? Apakah puasa kita adalah puasa yang kita sandingkan dengan hal yang buruk, misalkan puasa masih ngomongin orang, begitu kan? Ya, puasa masih gibah, ya, puasa masih benci sama orang, gitu ya. Jangan tuh, ya. Kalau bisa nih sisa-sisa ini nih perbaikin, ya. Kalau yang kemarin tuh lebih separuh dari setengah itu, kalau memang tidak baik, sekarang nih sisa-sisanya ya
diperbaiki. Ya, bagaimana puasa kita? Ya, puasa tuh kalau mau diterima ya puasanya yang benar. Ya, yang benar itu artinya memenuhi daripada rukun dan syarat puasa. Ya, rukun puasanya, rukun puasa ada berapa, Bu? Ada 3 atau 4? Yang bisa boleh pulang. Nah, yang bisa dapat duluan. Ya, rukun puasa itu ada dua. Ya, pertama niat, kedua imsak, menahan diri daripada hal yang membatalkan puasa. Itu yang membatalkan secara zahir. Ada yang membatalkan secara batin. Apa itu? Ya itu tadi. Ya, puasanya masih ngomongin orang, gibah orang, melihat yang haram, melakukannya haram, itu adalah yang membatalkan daripada batinnya amal, batinnya puasa. Jadi perbaikin nih, Bu. Ya, udah ada yang bolong udah. Kalau ibu-ibu mau udah pastilah ya. Ini yang nenek-nenek ya, ibu-ibu. Ya, udah gak ada yang head, gak ada, udah. Ya, jadi pasti kalau ibu-ibu itu ada yang di mana hari dia tidak diperbolehkan puasa. Bukan hanya tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan untuk puasa. Jadi ibu-ibu kalau haid itu haram untuk puasa, haid, nifas, ya. Kemudian apa yang tidak diperbolehkan untuk puasa itu melahirkan, ya, menyusui, ya, kemudian hamil gitu, itu boleh untuk tidak puasa. Tapi kalau mau puasa, saya lagi hamil nih, mau puasa tetap puasa boleh nggak? Boleh saja. Ya, lagi menyusui, saya boleh nggak tidak puasa? Atau saya boleh nggak puasa? Puasa boleh, tidak puasa pun boleh. Ya, nah gitu. Itu perbaikin, Bu, ya. Sisa daripada duduk, Ma, silakan. Dari mana, Ma? Ma dari mana? Tinggalnya di mana, Ma? Victor, luar biasa. Ya, ya. Jadi saya berharap nih sisa-sisa Ramadan kita perbaiki, ya. Sisanya perbaiki. Puasa kita perbaiki, ya. Kemudian apa lagi? Sholat sunnahnya, ya. Tadi kan yang puasanya, sekarang yang sunnahnya. Makanya puasa tuh isinya bukannya tidur, bukannya banyak tidur, banyak makan, banyak minum, ya. Jadi puasa itu harus diisi dengan ibadah sunnah. Jangan puasa tidur sepanjang hari. Habis subuh tidur. Nanti menjelang zuhur bangun. Habis zuhur tidur. Nanti habis zuhur tidur lagi. Bangun menjelang buka puasa. Jangan. Jadi kata Imam Ghazali di dalam sebuah kitabnya tuh termasuk dari pada fa'amalul bisu. Amal yang jelek, amal yang buruk adalah minal akli, minasyurbi, minan naum, minan nikah. Jadi hari sepanjang harinya itu pakai buat tidur, makan terus, minum terus. Ya, orang yang seperti ini dikatakan sebagai akhlakul bahaim. Tidak ada bedanya orang seperti ini dengan akhlakul bahaim. Artinya, ini orang seperti hewan ternak, kan hewan ternak. Hewan ternak kan makan mulu, ya. Lihat bebek dah, kuyuk-kuyuk, ya. Makan, minum, ya, ada kucing tidur mulu, ya. Itu. Makanya kata Imam Ghazali seperti akhlakul bahaim. Kelakuannya, akhlaknya seperti binatang ternak. Ya. Jadi isinya Ramadan dengan ibadah sunnah. Sholat tarawih jangan ditinggal, ya. Kita kan orang Indonesia nih, hampir semua masjid saya temuin begitu. Makin hari makin maju. Ya. Saya kan tarawih, Bu, saya jarang di sini nih. Ini di masjid saya cuma 2 kali doang, baru 2 kali. Di musola baru 2 kali. Selebihnya saya di luar. Itu saya melihat keadaannya begitu di Indonesia itu. 5 hari ke depan itu makin maju. Iya. Saking penuhnya sampai keluar jamaahnya. Iya. Saking penuhnya sampai keluar. Maksudnya ada yang nongkrong gitu, ada yang di mana. Saking penuhnya. Itu kalau misalkan di Madinah, misalkan di Masjidil Haram, kemudian di Turki, itu makin akhir makin ramai. Di Hadramut, iya, Hadramut, kota para wali, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, itu makin akhir Ramadan makin ramai salat tarawihnya. Bahkan di sana tarawih itu berkali-kali. Kalau misalkan di Masjid Baitur Rahim habis Isya tarawih,
Nanti di Al-Ikhlas jam 9 baru mulai. Nanti nyambung lagi di Muhajirin jam 10. Nanti sampai mau menjelang apa ya? Menjelang sahur. Ya, lah kita. Ya. Ya, jadi hilangin budaya-budaya malas. Ya. Nih kita punya guru Bu Nikmah. Nih guru datang. Kita nih hampir semua majelis taklim gurunya datang. Ya. Di mana tempat dulu pada zamannya ulama, Imam Syafi'i dan sebagainya, itu datang dari negara satu negara ke negara yang lain. Kita nih gurunya datang aja masih malas. Iya, kita gurunya datang, kita cuma datang, duduk udah. Bahkan dikasih makan, dikasih minum, itu juga udah ogah-ogahan. Iya. Dulu ulama kita datang, ya jalan kaki, ya datang jauh. Lah kita guru datang, gitu ya. Gurunya nyamperin, dikasih minum, ya, dikasih makan, ya, gratis pula, masih ogah-ogahan, ya, gitu. Jadi ya, ibu-ibu nih, ya semangat. Jadi ibu-ibu kalau nih ibu-ibu umurnya berapa? Ada yang 70, ya, 80 ada, ya. Kenapa? Ada yang 17 tahun. Ya. Ibu-ibu nih pengen jadi kayak bayi lagi nggak Bu? Enggak, maksudnya ibu-ibu pengen bersih enggak? Seperti sebagaimana ibu baru saja dilahirkan oleh ibu-ibu sendiri. Mau nggak begitu? Hah? Bersih, suci, itu mau nggak? Jalani puasa yang benar sama sholat tarawih yang benar. Jangan ditinggal. Maka kata Rasulullah SAW, kharaja min dzunubihi kayaumi waladat ummah. Jadi orang nih kalau yang sholat tarawihnya dijaga, puasanya dijaga, itu dia mendapati hari di mana dia menjadi orang yang baru saja dilahirkan oleh seorang ibunya. Baik kalau dilahirkan suci nggak Bu? Suci, tanpa dosa. Ya, ibu mau nggak Bu? Mau nggak? Jaga puasanya dengan benar. Ya, sholat taraweh. Ibu males, capek saya Ustaz, habis goreng itu buat laki saya, anak saya itu bikin buka-bukaan ya. Ada yang dimintain bikin es campur, ada yang es ini, es itu, ya. Capek saya, jangan jadi alasan ya. Saya nggak bisa ke masjid Ustaz, di rumah kerjain. Boleh nggak di rumah taraweh? Boleh. Ya. Boleh nggak sendirian? Boleh. Boleh. Taraweh itu artinya apa sih taraweh? Istirahat Bu. Istirahat. Maka sholatnya istirahat. Jadi abis 2 rakaat selonjoran aja ibu, kalau pukul selonjoran. Nggak apa-apa. Ya 2 rakaat nih, misal di rumah, udah selonjoran deh, minum gitu. Mau ngapain? Mau ngopi gitu, ngopi dulu lah gitu. Nggak apa-apa Bu. Atau siapin di sampingnya nih, misalkan ada buah, makan buah dulu santai gitu. Istirahat. Iya. Tarawih itu istirahat, bukannya wah harus cepet-cepet, bukan. Ya, istirahat 2 rakaat, 4 rakaat ibu santai. Atau baca sholawatan ibu, salawat yang ibu suka apa baca. Sambil santai, sambil selonjoran dari tembok gitu, nyender gitu. Iya, tidur deh. Bangun-bangun sahur. Iya. Ya gitu. Indah nggak tuh? Jadi bawa santai aja. Ya, kalau kita tahu ilmunya itu santai, kayak kesannya tarawih itu berat banget ya. Capek gitu ya. Udah sorenya dibuat capek sama suami gitu ya. Ini habis isya tarawih lagi capek 20 rakaat. Ada yang 20, ada yang 11. Ibu ngambil yang mana? 23 ya. Kalau saya 23 Bu. Ya. Ibu mau 11 silakan. Ya. Sebetulnya riwayatnya sama, hadisnya sama. 11, yang 11 yang 23 itu sama. Pemahamannya adalah pada beda penafsiran. Itu aja pemahamannya. Yang satu ini dikatakan sebagai hadis ini untuk taraweh, yang satu dikatakan ini hadis sebagai sholat witir gitu. Kalau saya berkeyakinan bahwa itu adalah sholat witirnya Nabi yang 11 itu, karena Nabi itu sholat witirnya di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan 11 rakaat. Ya, Nabi Muhammad itu witirnya sebelum Ramadan nih 11, masuk Ramadan 11. Ya, tapi nggak apa-apa ibu mau laksanain 11 terserah. Ya, masing-masing punya guru. Ya, masing-masing punya dalil. Kalau saya ditanya berapa Ustaz, saya pakai yang 23. Ya, saya tiba mengikut kepada guru-guru saya.
Ya, gitu ibu-ibu. Jadi mau ya, mau suci seperti bayi itu tadi ya, puasanya ya, sholatnya yang benar. Ya, ini bukan ngajarin Bu ya. Juga saya bingung ini ibu-ibu kan umurnya lebih tua. Ya, majelisnya banyak. Biasa ibu-ibu itu majelisnya banyak. Makanya seragamnya banyak. Senin kuning, Selasa merah, Rabu hijau, ya. Kemudian Kamis wah gitu ya. Banyak ilmunya. Jadi saya juga bingung mau ngomong apa ini saking banyaknya ibu-ibu ilmu. Jadi ini Mas saya mah ini aja apa yang ngalor ngidul kalau bahasa orang ini ya. Gitu. Jadi Bu, itu tadi tuh puasa yang benar ya. Tarawih yang benar Bu. Jadi ibu kalau pengen diampuni dosanya, tarawih yang benar sama puasa yang benar. Kata Nabi, man shoma Ramadan. Riwayat lain, man qoma Ramadan. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu puasa. Man qoma Ramadan. Yang sholat, yang puasa, kalau dia benar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iya, dosanya ampunin. Enak kan Bu? Dosa diampunin. Yang telah lalu diampunin. Bahkan ada riwayat yang lain, wa ma ta'akhir. Dan dosa yang akan datang. Luar biasa. Ya, dosa yang lalu diampunin. Ada riwayat yang lain walaupun ini dikatakan masih perselisihan gitu. Wa ma ta'akhir. Dosa yang akan datang. Ya. Gitu. Bu ya. Terus juga ini Darus Sa'adah. Ya. Rumah kegembiraan. Ya, ibu kalau pengen senang masuk rumah Bu Nima. Pengen bahagia masuk rumah Bu. Ada ilmu, ada minum, ada makanan, ya semuanya disiapin sama Bu Nikmah. Ya, ini apa itu? Bahagia bersama Al-Qur'an. Udah hatam belum Al-Qur'an Ibu? Hah? Ibu udah hatam? Ya belajar Bu ya. Saya nggak bisa Ustaz baca Al-Qur'an, baca Iqra Bu. Ya, datengin guru, datengin Bu. Kita datang ke guru, nggak usah malu. Enakan malu di sini apa malu di akhirat Bu? Mau malu di sini apa malu di akhirat? Datangin Bu ya. Ustadz saya mau udah tua ini udah ngempos gitu nih ngucapin hurufnya nggak apa-apa udah biarin. Ya mau ngempos kayak mau apa ya biarin. Ya datang tetap ngaji. Ya Bu sepakat Bu ngaji Bu ya ngaji. Ini Bu Nima ngajarin alif bata. Ya, itu 3 huruf. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hadis yang riwayatnya dari Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, la aqulu alif lam mim. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Bukan. Walakin kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Lam 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi berapa alif lam mim Bu? 3 huruf. 1 hurufnya Allah kasih 10 Kalau kita baca alif lam mim, berapa kebaikan? 30. Kebaikannya yang dari Allah kita tahu nggak? Nggak tahu. Iya, tidak tahu. Apalagi alif bata, baca Iqra 1 sampai Iqra 6. Berapa huruf itu Bu? Ya. Masih kagak mau itu. La ilaha illallah. Ya. Mau jalan mana lagi yang kita mau ambil? Sekedar alif bata. Walaupun kita sekedar menggugurkan kewajiban enggak apa-apa. Enggak masalah. Ya Bu. Jadi ngaji. Ya, 1 huruf 10 kebaikan. Nanti bahkan bisa ditambah sama Bu Nikmah 1 huruf 10.000. Kayak ada tuh di mana tuh di Jawa tuh itu musolahnya tarawihnya penuh tiap hari karena tarawih 50.000, tadarus 100.000, i'tikaf 100.000. Ada saya lihat di YouTube itu namanya Haji Sulaiman itu yang bagi-bagi itu, jadi langsung dibagi tuh tarawih 50.000, mungkin nggak pernah sedih. Nanti boleh coba dong. Tarawih 50.000, tadarus 100.000. Ya. Luar biasa, emang kaya luar biasa itu orang Haji Sulaiman. Ya, boleh nanti kita terapin di sini. Ya, ya Bu. Jadi ngaji Bu ya. Jadi 1 huruf berapa kebaikan Bu? 10. Ya, perbaikin hubungan kita dengan Al-Qur'an. Itu tulisannya ya. Bersama Al-Qur'an kita bahagia.
Ibu pengen nggak hidupnya lapang hatinya, pengen nggak? Tentrem gitu, pengen nggak? Bahagia gitu, pengen nggak? Walaupun gak punya duit gitu, ada nggak begitu? Ada orang nggak punya duit tapi bahagia, ada nggak? Hah? Ada nggak? Jadi di dalam ayat Al-Quran, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang mengingkari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka ia sesungguhnya adalah yang mendapatkan kehidupan yang sempit. Jadi ibu kalau nggak mau patuh sama Al-Quran, nggak baca Al-Quran, sempit hidupnya bu. Iya, ma'isyatan dongka, sempit bawaannya, susah mulu. Iya, ngeliat orang nggak seneng gitu ya, apalagi temennya, tetangganya, gelangnya banyak gitu, makin hidupnya makin susah, makin sengsara, ya gitu. Jadi kalau ibu pengen bahagia hidupnya, hiduplah dengan Al-Quran. Kalau pengen bahagia hidupnya, hiduplah dengan Al-Quran. Hatamin Al-Quran minimal. Ini yang tua-tua mah, ini dah ikro dah, biarin. Ini yang muda-muda nih, ya minimal 1 kali deh hatamin Al-Quran. Ya, 1 kali. Ya, tahadus binikmah. Saya sebelum Ramadan itu saya riyadhah Al-Quran. Itu selama 1 minggu saya khatam 1 kali. Saya selama 7 minggu berarti saya khatam selama 7 kali. Jadi 1 minggu saya khatam, 1 minggu saya khatam. Sebulan sebelum Ramadan saya ada riyadhah diamanahkan oleh guru. Itu berat itu. Jadi saya dibangun istiqomah saya itu mulai dari yang berat baru yang ringan. Jadi kalau udah lulus baru 1 hari 1 juz. Kan biasa kita kalau istiqomah kan pelan-pelan tuh ya. Sholat duha 2 rakaat dulu, 2 rakaat, nanti naik jadi 4, jadi 6, jadi 8 misalnya. Ini saya dibangun istiqomahnya mulai di mana 1 minggu khatam 30 juz. Itu 1 hari dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Maidah. Itu kurang lebih 7 juz. Panas-panas itu. Bahkan sampai dikomplain saya sama istri saya, maju mulu. Sempet saya dikomplain karena kan saya ngajar juga tuh. Kadang ngajar saya tunda sebentar gitu karena saya baca Al-Quran itu. Sempet dikomplain maju mulu gitu. Karena itu. Tapi ya Allah kasih mudah. Setelah itu Allah kasih mudah. Kasih mudah ketika ada misalkan aku nih rasa saya berat gitu, akhirnya Allah kasih kemudahan. Ya, selama 7 minggu. Sekarang 1 hari 1 juz, minimal 1 hari 1 juz. Ya, enak bu, enak hidup dengan Al-Quran tuh enak. Walau nggak punya duit, ya, walau nggak punya duit, nikmat hidup. Ya, walaupun kita butuh duit, tapi Allah berikan ketentraman di kita punya hati. Ya bu ya. Jadi kalau ibu pengen bahagia